3 hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Tianxing tinggal di Pavilion Sutra selama 3 hari. Dan membaca semua keterampilan dan metode latihan yang ditinggalkan oleh iblis. Perubahan daya beres penggemar. Sebab dan akibat sebelum dan sesudah jatuhnya musuhku semuanya terhubung. Heiju dibunuh pada saat terakhir menyerang umat manusia. Dan kemudian CBC memimpin. Dia ingin merebut kekuasaan. Yang memicu pertempuran menentukan dalam klan iblis. Ini adalah periode terakhir pembagian kekuasaan. Sayang sekali Sebishi gagal. Dia diasingkan oleh iblis. Dan kemudian rezim benar-benar stabil. Juga dalam situasi ini orang biasa, Kaisar Iblis, dapat memimpin dan mendapatkan status tertinggi dalam ras iblis. Tetapi kekuatannya jauh lebih buruk daripada leluhur hitam saat itu. Bahkan dengan kekuatan seperti itu. Lama berlatih, dia tidak bisa dibandingkan. Heizu adalah karakter seperti itu. Tetapi Kaisar Iblis saat ini lebih beruntung. Dia membangun kekuatannya sendiri selama periode vakum tingkat tinggi dari perang internal di antara ras iblis. Dan itu di luar kendali. Masalah sederhana seperti itu adalah seluruh sejarah ras iblis hingga saat ini. Segala sesuatu yang lain tidak bersemangat. Ada beberapa pemberontakan di dalam ras iblis. Tetapi mereka semua ditekan. Dan kemudian mereka melebur pengadilan 3000 dao. Itu saja. Hal-hal besar lainnya tidak dilakukan sama sekali. Tidak ada perluasan wilayah. Tidak ada inovasi besar. Dan terlepas dari ancaman kekosongan yang diinformasikan secara khusus oleh umat manusia. Bahkan lebih tidak siap untuk ras lain. Pada level ini, Feng Tianxing melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Pokoknya, bersiaplah untuk bahaya di masa damai. Setelah meninggalkan catatan terakhir, Feng Tianxing tidak bisa berkata apa-apa. Setan adalah ras yang cocok untuk bertarung dan membunuh. Dan mereka hanya cocok untuk bertarung dan membunuh. Mereka tidak dapat melakukan hal lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun. Setelah menjatuhkan file-file ini, Feng Tianxing langsung bangkit dan meregangkan tubuhnya. Panen pertama dari perjalanan ini telah diperoleh. Dia tahu sejarah ras iblis, dan dia juga tahu bahwa mereka adalah ras yang tidak memiliki sejarah untuk dipelajari. Begitu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasti akan terjadi kekacauan besar. Putri Kaisar Iblis sangat membosankan selama 3 hari ini. Sesekali melihat apa yang dilihat Feng Tianxing, merasa bingung tetapi tidak mudah untuk bertanya. Sampai hari ini, dia tidak menemukan kesempatan. Apakah kamu siap? Kami berangkat hari ini. Feng Tianxing mengangguk setuju, dan dengan lambaian tangannya, dia mengubah penampilannya menjadi klan iblis, dan dengan bangga memamerkan Putri Kaisar Iblis. Apakah menurutmu aku terlihat seperti setan? Berbicara tentang Feng Tianxing, dia memutar pantatnya dengan cara yang lucu, yang membuat Putri Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak saat terkejut. Ekormu tidak cukup fleksibel. Feng Tianxing mengulurkan tangannya, tiba-tiba membalikkannya, dan meletakkan sekuntum bunga di telapak tangannya. Bunga seputih batu giok ini mengejutkan Putri Kaisar Iblis sejenak. Tetapi Feng Tianxing berbalik dan meletakkan bunga itu di tangan Putri Kaisar Iblis. Tunggu, aku bisa mengirimkan suara itu kepadamu kapan saja. Ayo pergi, aku akan menjadi pelayan biasamu. Putri Kaisar Iblis mengangguk dengan tegas, lalu bangkit, dan bertemu Jia Luo dengan Feng Tianxing. Dan kemudian sekelompok iblis berangkat dengan cara yang perkasa. Di bawah kemampuan Jia Luo, semua orang melakukan perjalanan melalui jarak yang tidak diketahui dan muncul kembali di aula utama. Tengah, Jia Luo adalah yang pertama melangkah maju. Melirik iblis di aula, dan terbatuk ringan. Kalian semua adalah mantan bawahan Kaisar Iblis. Hari ini aku membawa Putri Kaisar Iblis bersamamu. Kamu harus mengerti maksudku. Jika kamu tidak mendukungnya dan tidak ingin Putri Kaisar Iblis mewarisi posisi Kaisar Iblis, sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi. Kata-kata jelekku ada di depan. Jika kamu tidak pergi sekarang, tetapi jika kamu berani menghalangi rencanaku di masa depan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ketika Jia Luo muncul, dia hanya mengeluarkan kata-kata kejam, dan Feng Tianxing sudah menebak di dalam hatinya. Feng Tianxing tidak mengatakan apa-apa sampai Putri Kaisar Iblis bertanya. Faktanya, Jia Luo tidak bisa mengendalikan orang-orang ini, jadi dia perlu menggunakan namamu untuk melakukan sesuatu. Di antara umat manusia, ini disebut memegang kaisar untuk membuat pangeran. Kamu bisa memperlakukan iblis yang kuat ini sebagai pangeran. Milikmu nama pewaris terhormat untuk posisi Demon Emperor adalah Putra Surga. Putri Kaisar Iblis bahkan lebih bingung. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya cukup kekuatan, dan saya tidak punya banyak kroni. Bagaimana saya bisa memiliki pengaruh sebanyak itu? Feng Tianxing memandang Jia Luo berdebat dengan sekelompok setan tanpa mengubah wajahnya. Apa yang dia diskusikan adalah apakah akan melanjutkan ortodoksi iblis atau memulai yang baru. Jelas, bukan hanya satu orang yang menentang Jia Luo, yang selanjutnya mengkonfirmasi tebakan Feng Tianxing. Dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Jia Luo, dia telah mempelajari keberadaan umat manusia selama bertahun-tahun.
Sekarang kesempatan itu datang. Dia tidak bisa menahan diri. Peranmu adalah bahwa kamu ortodoks. Penerus Kaisar Iblis belum sepenuhnya dihancurkan. Dan kekuatanmu akan ditingkatkan secara paksa di masa depan dengan bantuan Jia Luo. Setidaknya kamu memiliki penampilan seorang jenius. Bersamamu, Anda dapat memimpin semua orang secara maksimal. Orang-orang iblis. Tentu saja, kecuali mereka yang memberontak seperti Jia Luo. Awalnya, Feng Tianxing hanya menebak pikiran Jia Luo. Tapi sekarang dia melihat ada yang tidak beres. Ketika Jia Luo diusir saat itu mungkin bukan hanya permainan dangkal dengan Kaisar Iblis. Tetapi kemungkinan besar ada konflik nyata. Apalagi dalam pendistribusian manfaat, pasti ada kendala. Paling-paling, Jia Luo dapat dianggap sebagai hak untuk merencanakan dan menanggung beban penghinaan. Memikirkannya dengan hati-hati, serangkaian metode Jia Luo, menumbuhkan kroni, dan menempatkan di puncak klan iblis. Semua ini di permukaan memberikan kontribusi ke puncak klan iblis. Tetapi pada kenyataannya, mereka mencoba untuk mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Sama seperti saat ini, ada beberapa iblis yang sama sekali tidak membantah perkataan Jia Luo, bahkan mendukung mereka sepenuhnya. Bahkan jika kata-katanya sedikit ofensif, atau memutarbalikkan kebenaran, mereka tetap bersorak. Jelas, ini adalah murid-murid Jia Luo. Mereka sudah dimasukkan, dan semuanya untuk tujuan merebut kekuasaan. Tampaknya iblis telah membuat beberapa kemajuan. Setelah sekian lama, mereka akhirnya tahu bagaimana menggunakan trik mereka secara diam-diam. Kata-kata Feng Tianxing membuat Putri Kaisar Iblis sedikit bingung. Tidak peduli seberapa menyimpang kata-kata Feng Tianxing, pasti ada alasan di baliknya setelah dipertimbangkan dengan cermat. Sama seperti saat ini, tindakan Jia Luo dapat dijelaskan dengan sempurna, yang merupakan kekurangannya. Selain ini, apalagi yang kamu lihat? Feng Tianxing langsung mentransmisikan saluran suara. Lihatlah iblis di kedua sisi. Hampir setengah dari mereka adalah orang-orang galuh, dan setidaknya 70% dari setengah sisanya diam. Kekuatan dan ketergantungan mereka sendiri. Yang saya maksud adalah tidak banyak orang yang bisa Anda menangkan. Tata letak galuh sudah terlalu lama, dan Anda sendiri tidak dapat mengubah apapun dalam beberapa tahun ini. Peluangmu sangat kecil sekarang. Baik bawahan Jia Luo adalah maskot, atau mereka harus menghubungi kekuatan iblis lainnya. Aku akan menunjukkan kepadamu cara yang jelas. Cara ini hanya memiliki 4 kata, kekuatan keluarga.